doang. Pelengkap nih doang. Bu Leni, ini kan kita lagi lagi penerimaan. Nah, Bu Leni, Mbak Asri, kemudian Bu Pidi, ini diundang nih buat jadi motivator buat para taruni-taruni. Kalau dulu Bu Leni kan dari Semarang. Iya, betul. Angkatan berapa? 32. 32. Kalau Mbak Asri? Saya juniornya Mbak Leni, angkatan 42, Pak. 32 dengan? Dia 42. 10 tahun 10 tahun. Sebenarnya dulu Kelihatan nggak? Kelihatan? betis. Bu Pidi Makassar. Dulu gua penasaran sama Bu Pidi. Bu Pidi dari Sumatera, kok kuliahnya di Makassar gitu. Nah, makanya gue dulu tanya, katanya nyasar. Ya, memang kebanyakan kita itu adalah nyasar yang tidak ada penyesalan gitu. Oh, berarti tersesat di jalur yang benar. Iya, betul. tiba masa Dibakal. tertarik langsung gitu loh ya. Nggak, gue mau nanya dari Bu Leni. Awal mula dulu masuk PIP, tapi dulu tinggal di mana Bu Leni? Di Sumatera. Di Medan. Medan. Iya. Di Medan. Iya. Kan Medan Semarang kan jauh. Saya kiriman Kanwil, Pak. Oh, kiriman Ya, Kanwil. jadi saya tesnya di Kanwil, kiriman Kanwil Sumatera Utara. Tesnya dulu daerah berarti. Iya, betul. Tes daerah. Jadi kiriman dari Sumatera Utara. Tapi emang orang tuanya ini pelaut. Oh tidak, Pak. Jadi waktu itu saya sebenarnya bukan disuruh jadi pelaut. Saya disuruh masuk penerbang. Serem. Saya disuruh masuk penerbang. Begitu sampai di tempat Kanwil, saya bukannya milih penerbang, Pak. Oh. Jadi malah saya itu milihnya pelaut. Itu bukan nautik juga, teknik, Pak. Oh gitu. Jadi saya dulu semester 1 itu teknik. Tapi maksudnya emang udah tahu sengaja milihnya pelaut atau memang nggak tahu dari ini? Jujur Pak, saya nggak ngerti nautika itu apa, KTK itu apa Pak. Jadi karena teknik masih ada kayak mesin-mesin gitu, saya tertarik Pak. Oh. Gitu. Tapi Makanya, dulu SMA Pak. SMA, Oh, IPA, bukan A1 SMA, dulu. A1. Iya, kalau dulu fisika ya. Oh, Sekarang iya. kan digabung jadi IPA. Ah. Nah, dulu saya milihnya teknik. Teknik. Jadi semester 1 itu saya teknik. Oh gitu. Iya betul. Habis itu Begitu semester saya di dua basis 3 bulan kan dulu masih ada P4 apa segala macam. Saya masih ikut teknik, Pak. Oh. Masih ikut teknik. Jadi begitu sudah pemilihan kelas, tiba-tiba saya nggak ada kelasnya, Pak. Kok bisa? Kan di teknik. Ternyata sudah sama langsung instruksi dari kepala waktu itu Pak Ewe Manikome. Tahu-tahu udah di kelas nautik. Oh. Jadi saya Mungkin dilihat kali ini Leni Damanik ini salah kelas ini. Iya, kan jarang ya. Belum pernah kayaknya teknik. Jadi waktu itu karena masih ada waktu itu masih PLAP ya Pak ya, masih PLAP sama BPLP Ujung Pandang, BPLP Semarang, itu belum ada tekniknya Pak. Oh. Nah, jadi nautik doang diputuskan saya dipindah ke nautik. Tapi yang KTK memang belum ada juga. KTK ada, tapi saya nggak milih KTK Pak. Ya pada angkatannya Bu Leni itu nggak ada. jurusannya cuma nautik doang. Nautik sama teknik Pak. Nautik sama teknik dua. Iya. Oh. KTK-nya nggak ada. KTK-nya nggak ada. Tapi dulu mengambilnya teknik dipindahinnya ke Nautik. Iya. Gitu. Kalau Astri? Kalau saya juga ini sih Pak, sebenarnya saya juga agak nyasar. agak nyasar sih Pak gitu ya. Jadi kalau saya tuh terus terang memang karena permintaan ibu Suruh jadi pelaut. coba-coba aja daftar gitu kan, coba-coba aja daftar di PIP Semarang gitu. Kemudian saya ke PIP Semarang untuk mengambil brosur pendaftaran. Itu memang saya juga mengambilnya bukan di PIP Semarang, saya ngambilnya di ATKP Surabaya waktu itu. Penerbang juga dong? Iya, komunikasi penerbangan. Nah, kemudian pas pada saat wawancara itu ketemu pada saat itu dengan Wakil Direktur 3 PIP Semarang, Kapten Edi Santoso, dulu juga pernah direktur di sini. Kemudian diarahkan kenapa bukan ngambil di PIP Semarang aja gitu. Kebetulan waktu itu memang motivasi terbesar saya untuk
masuk di sekolah di bawah Kementerian Perhubungan itu karena kemauan ibu saya yang baru saja ditinggal Suami. meninggal bapak saya gitu. Jadi Bapaknya pelaut. bukan juga Pak. Saya tidak ada background keluarga pelaut. Enggak, kalau dulu kan temen satu bangku saya, sekelasnya saya taruh nih, Iya. sebelah saya. Itu katanya kakaknya kan meninggal waktu perala. Terus adiknya yang nerusin, dia pengen nerusin cita-cita kakaknya. Ya, siapa tahu kan cita-cita bapaknya. Bukan juga Pak, bahkan mungkin kalau bapak saya masih ada ya waktu itu, Nggak mungkin dikasih. malah nggak boleh ya, nggak boleh, cuman karena feeling seorang ibu tuh mungkin memang benar gitu kan, makanya diarahkan ke sana. Kebetulan ketemu wawancara, ketemu itu tadi Pak Edi Santoso, kemudian diarahkan kenapa nggak di PIP Semarang aja, kalau di PIP Semarang nanti deket tuh bisa pulang-pulang kalau weekend Daripada gitu kan, Surabaya. daripada Surabaya karena antara Semarang Temanggung kan dekat aja sih. Tapi Pak. padahal kan awalnya ini daftarnya ATKP. Iya, ATKP kemudian dipindahkan. Tesnya di Semarang. Iya, tesnya di Semarang. Habis itu dipindahin ngambil Iya, Semarang gitu. dipindahin. Berarti dibajak dong lu. Dipindahin dan diterimanya di Semarang, terus cuma ditanya kamu jurusannya apa, IPA atau IPS? IPA Pak. Kalau IPA nautik aja. Padahal saya juga nggak ada bayangan nih Apa itu nautik nautik itu itu? apa, apalagi teknik dan lain sebagainya nggak ada bayangan. Tapi itu tadi sih Pak, ternyata memang feeling seorang ibu itu nggak salah gitu ya. Jadi memang yang diarahkan itu ternyata tidak membuat Nggak kecewa penyesalan lah. gitu Iya. Nah, Sejalan. nggak, dulu kan gue pernah nanya sama Pidi, dia kan sekampung di Lampung gitu. Nah, kok lu dari Lampung nyasar ke Makassar, bilang gimana ceritanya? Gimana Pid? Kasih tahu nggak ya? Enggak kan dari ujung ke ujung gitu loh. Kalau ibaratnya dia Iya. dari Lampung kemudian ngambil di Jakarta atau ngambil di Semarang kan ya paling tidak kan dekat gitu. Lah ini dari Lampung terbang ke Makassar. Gitu. Iya. Jadi entah ya, mungkin apa ya, saya memang pengen suka yang tantangan apa jauh, pengen jauh sih, pengen jauh dari orang tua, pengen mandiri gitu ya. Ya suatu waktu cita-cita saya sih, saya pengen pulang dan saya harus berhasil gitu. Nah kemudian saya ikut ke kakak saya di Makassar, ada kakak saya yang pertama. Nah di situ saya sebenarnya pengen daftar Polwan sih. Nah begitu sampai di sana ternyata Polwan itu sudah tutup. Nah tutup katanya nunggu tahun depan. Kemudian saya sendiri nggak mau sia-sia dong, jauh-jauh dari Lampung ke Makassar. Jadi, pantang balik lagi dong. Pantang balik dong, saya harus berhasil, saya harus sekolah saat ini juga. Udah siap keluar rumah. Jadi artinya sekolah ini saya nggak mau yang kuliah umum gitu, maunya yang pasti gitu loh ya. Nah begitu kakak saya pulang kerja sore, cuma satu kali aja dia ngomong, kamu mau nggak sekolah pelayaran? Langsung saya bilang, pelayaran, keliling dong, kerja di kapal dong. Wah ini bener, ini tantangan buat aku gitu ya. Saya penasaran, saya ikuti. Jadi saya ikuti seleksi demi seleksi ke tentara pelajar ya dulu ya, tentara pelajar 173 di dekat pelabuhan, diantar sama kakak saya. Nah sampai di PIP Makassar tuh ternyata itu udah akhir penutupan, 2 hari lagi mau penutupan pendaftaran. Nah hari itu saya melengkapi berkas, KTP, surat keterangan semuanya dilengkapi. Besoknya saya kembali lagi. Ditanya, mau ngambil jurusan apa? Dibentak saya itu, dibentak. Kamu mau ngambil jurusan apa? Izin, saya sekolahnya SMA-nya IPA. Saya mau yang jadi nakoda gitu, yang mau berlayar gitu kan. Ya semua berlayar di sini. Nah, di sini ada 3 jurusan katanya. Wah ini apa sama petugas pendaftaran? Iya, sama Pak Semel. Sekarang dia Semel Pelembangan. Nah, udah dibentak saya itu di loket. Terus, kamu mau milih apa jurusannya? Saya mau berlayar, bilang gitu kan. Kamu SMA-nya apa? Saya jurusan IPA. Saya mau jadi nakoda, saya bilang begitu. Terus dia bilang, oh ya sudah, kamu ini nautika aja gitu. Padahal dulu nggak tahu nautika. Iya, padahal nautika itu apa. Nah, pas seleksi saya ikuti terus. Ternyata saya juga alhamdulillah lulus. Begitu saya dinyatakan lulus, pulang saya ke rumah dengan senangnya gitu. Kasih tahu kakak saya lulus, bilang gitu, alhamdulillah. Ditentang saya. Kamu
mau jadi bulan-bulanan di atas kapal katanya, mau berlayar. Sendiri loh kamu perempuan di atas kapal, gitu. Tapi enggak, pokoknya saya sudah tekad bulat, saya harus sekolah di situ. Sempat saya tantang dan benar-benar saya tidak disetujui. Tapi saking saya pertahankan, saking giginya, keinginan saya alhamdulillah lulus. Akhirnya saya ikutilah pendidikan di PIP Makassar. Sampai selesai. Oke. Kalau Bule ini kan sebelum di sini di Poltek Banten dulu di apa? DL ya? Iya, betul. Jakarta Loy. Iya, BUMN. Iya. Berapa lama? 13 tahun. Masya Allah. Banyak ya? 17 tahun. Belayar terus Pak? Nggak, dari belayarnya atau dari kayak kadet? Dari kadet memang saya 98 di situ, 98. Terus saya begitu lulus dari Semarang, saya balik lagi ke situ tahun 2000. Tahun 2000 itu saya berlayar sampai tahun 2008 akhir. 2000 sampai 2008. Ya, 2008 akhir. Dan di situ setelah itu saya di manajemennya. Di kantor. Di kantor. Dari di kapal pindah kantor. Iya, pindah ke kantor. Oh, gitu. Nah, ini kan kalau Bule ini tahun berapa tadi masuk pelayaran? 2000. Berlayarnya masuk pelayarannya tahun untuk di kampus itu. Kampus di kampus. Oh, di kampus tahun 95. 95. Ya. 95. Saya D4 pertama. D4 pertama ya. Berarti ya kalau sekarang kan katanya kalau kapten perempuan pertama kan udah ada katanya. Ya kan ya dulu Kapten Kartini gitu kan tetap sekarang udah banyak kok pelaut wanita ini udah banyak sekarang. Itu pernah yang satu kapal perempuan semua? Ya, di Takut ya, Cirebon ya. Sampai sekarang itu masih ada itu. Perempuan semua kan? Di bawah naungan itu. Nah, makanya kan kita mau motivasi ini pelaut-pelaut yang perempuan yang paling ditakuti apa sih waktu pertama kali belayar? Nih kira-kira. Mungkin kan gambarannya, gue gila, gue cewek sendirian. Gue harus ngapain? Tapi kalau udah di atas kapal sih Pak, sebenarnya kita tuh nggak ada bedanya sih ya, antara laki-laki sama perempuan nggak ada bedanya. Hanya dari perusahaan sendiri itu sudah punya ketentuan Pak untuk bagaimana sih untuk menjaga pelaut perempuan itu sudah ada sendiri. Jadi ketika kita mau naik kapal itu pasti kita sudah assign kontraknya itu di dalamnya ada itu. Jadi bagaimana ketentuannya kalau ada ditempatkan di akomodasi yang memang khusus untuk sendiri perempuan gitu. Meskipun untuk pekerjaannya tidak dibedakan gitu. Pekerjaannya tidak dibedakan. Misalkan kita masih junior officer kebanyakan masih untuk toiletnya itu kan masih yang bersama-sama gitu. Nanti kami tetap ditempatkan di akomodasi untuk perempuan sendiri yang di dalamnya. Gue belum pernah ngalamin itu ketemu perempuan ya. Di kapal belum pernah sekapal itu. Kalau sekarang belayar sudah banyak kan wanita-wanita ya. Mungkin cuma di radio aja denger. Kalau udah nggak dengar suara halus kan radio langsung ramai. Kalau Mbak Sri dulu di mana? Saya di BLT. Belian laju tanker. Iya. Tanker dong. Iya, di tanker terus Pak. Minyak dong. Iya. Boleh bisa glowing. Glowingnya ke bawah. Yang di klubnya yang tanker Pak, itu ada itu. Oh, gampang. Malah saya terus yang dikasih Pak. Ntar kita di plot aja gitu, plot anchor gitu. Enggak, teman saya yang kemarin itu yang saya ceritain yang meninggal itu. Kemarin pun berapa tahun yang lalu lah dia meninggal, itu masih berlayar di tanker gitu. Terakhir saya dapat itu volume 1 pas dia di tanker sebelum meninggal itu. Salut sih. Angkatan saya waktu itu berapa ya? yang meninggal itu cewek ya? Cewek. Itu 4 orang atau 5 orang gitu. Ada juga udah jadi pandu sekarang. Ya kan atas sendal kan banyak gitu. Oh, itu kapal tanker tuh ya? Enggak, saya kapal kargo aja. Kargo. Akomodasi kan terjamin kalau di situ. Pokoknya kalau kita kan dulu ya masih jarang sekali pelaut wanita. Jadi memang sendiri perempuan itu udah kayak keluarga aja. Mau dari suku mana, mau dari negara mana juga ya Mbak Len ya. Ya semuanya bersaudara sih. Nih, gue mau tanya nih. Gitu. Kira-kira kalau kalian punya anak perempuan mau masuk pelayaran, gimana tanggapannya? Saya sih ya itu pilihan kamu ya silakan. Silakan.
Mas Ri? Kebetulan belum sih Pak. Tapi kalau misalkan Enggak, kalau seandainya, seandainya saya gitu. punya anak perempuan sepertinya enggak sih. tapi kemarin anak saya sudah 1 SMP sekarang. Kak, cita-citanya apa? Mau seperti papa. Nah, kemudian kan wanita itu nggak jauh suaminya dari pelaut ya teman-teman. Jadi memang dapat pelaut juga, mau seperti papa katanya anak saya cewek. Terus kamu mau berlayar jauh dari mama? Iya nggak apa-apa, mau gitu. Ya saya sih kalau memang pilihannya itu silakan. Kalau kalau boleh nih, seandainya punya anak perempuan, Kalau diizinin nggak berlayar? mungkin saya izinin Pak sampai dia dapat pengalaman Pak. Saya pengalaman. Iya, dapat pengalaman. Ya kan itu pilihannya dia. Iya, karena memang itu pilihan dia. Kan zaman sekarang itu Pak, kita tidak boleh memaksakan ya Pak. Jadi kalau memang dia milih itu, ya kita paling nggak ikutkan dulu, kita dukung. Kita apa namanya ya? Kita kasih apa sih yang dibutuhkan untuk itu? Kebetulan kita tahu Pak. Misalnya Bu Atri udah tahu, Bu Vidi udah tahu apa sih yang dibutuhkan untuk jadi seorang pelaut. Kita siapkan dia untuk itu Pak. Tapi pada intinya kalau punya anak perempuan ya diizinkanlah. Diizinkan sampai dia dapat pengalaman gitu. Karena kan Tapi kebanyakan kalau itu kemauannya Pak. asal jangan dipaksa. Iya, kalau saya yang memaksakan enggak sih. Ya, karena kan sebenarnya ini kan kita ngasih tahu juga nih buat orang-orang tua kan. Betul Pak. Apa namanya? Ada tuh yang justru orang tuanya yang pengen. Saya pengalaman waktu masih di Pusbangkar waktu itu, ya nggak cuma Taruni, yang Taruna juga ada. Hanya orang tuanya yang pengen, entah itu karena ngelihat omnya lah, ya kan, ngelihat tetangganya lah, disuruhlah anaknya masuk. Waktu itu berapa kali saya ketemu orang tua, saya kasih apa namanya, kasih pencerahan lah gitu, Bu. Ya kalau memang anaknya nggak mau ya susah gitu. Paling masuk asrama besok lompat pagar gitu. Tapi mungkin jiwa-jiwa perempuan itu akan keluar itu dengan mindset seperti ini. Saya kalau berlayar nih bisa around the world, keliling dunia gratis gitu kan Pak, dibayar lagi gitu. Mungkin jiwa-jiwa perempuannya kayak gitu. Itulah yang saya alamin juga waktu wawancara pertama kali waktu jatah tuh. Kenapa mau masuk pelayaran katanya? Saya pengen keliling dunia tanpa bayar Pak. Saya diketawain saya. Tapi saya pas kuliah itu motivasi juga kok. Kayak ya waktu kuliah itu kan banyak tuh yang Taruni senior saya, Ibu Osta di situ. Saya lihat, wah bagus ya bisa kerja di darat gitu, jadi dosen, mengajar ya. Pokoknya itu waktu masih Taruna. Masih sekolahnya. Ya, masih kuliah gitu. Jadi saya pengen seperti itu gitu nantinya ya kan, kita arti kata enggak seterusnya harus di laut gitu, apalagi kalau sudah married ya kita kan terbatas kalau wanita. Saya sih termotivasi di situ, saya pengen jadi seperti itu gitu. Ini pengalaman yang paling nggak terlupakan, boleh nih istilahnya momen yang paling indah sih apa sih berlayar itu? Apa paling istilahnya sampai sekarang itu masih teringat-ingat itu, masih yang paling menyenangkan apa? Ini yang paling menyenangkan dulu nih, nanti yang paling gak enak. Paling gak enak ya. Kalau saya sih yang paling menyenangkan Pak ya, jujur aja ya, waktu saya pertama kali berlayar itu, jujur aja saya langsung bisa bantuin orang tua saya Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah lulus ya? Setelah dapat ijazah. Setelah lulus. Sebenarnya Pak. Artinya yang paling menyenangkan terima gaji pertama dong. Ya. Sebenarnya itu motivasi saya waktu saya sekolah itu Pak, saya termotivasi dengan senior. Begitu turun kapal, kebetulan dia praktiknya di Jakarta Lloyd ya Pak. Turun itu langsung punya motor gitu Pak. Dapat dari mana? Hasil prola gitu kan. Saya harus bisa nih prola di sana gitu. Jujur Bu, karena apa namanya ya, keterbatasan keluarga saya di kampung sana kan gitu. Saya harus bisa. Sebenarnya Pak, saya itu udah kuliah di IKIP Pak. Guru, jadi guru ceritanya. Saya udah semester 1 di situ Pak. Jurusan fisika Pak saya. IKIP itu EJ sekarang kan ya? Sekarang Unimed Pak, Universitas Negeri Medan. Oh, yang di Medan ya. Medan. Saya udah kuliah di situ Pak, 1 semester. Nah, begitu ini juga lulus dua-duanya, milih yang ini. Jadi milih yang Semarang itu. Sebenarnya juga nyaris batal juga Pak. Karena nggak ada ongkos buat ke sana. Begitu di dalam itu saya termotivasi Pak. Bagaimana caranya agar saya cepat dapat
intinya bantu aja Balas gitu. lah. Adik-adik saya masih kecil-kecil Pak waktu itu. Bu Leni anak pertama, Anak kedua. anak kedua. Abang saya guru. Baru. Berarti momen yang paling berkesan sampai hari ini itu adalah gaji pertama. Gaji pertama kebetulan gambarnya itu Pak. Botak. Ya, kebetulan gambarnya botak Pak. Jadi itu yang paling berkesan Pak. Terus berkesan lagi di kapalnya itu ternyata apa yang digembar-gemborkan orang-orang itu tidak sehoror itu Pak. Oh. Kebetulan kan kita di situ kan karyawan Pak ya, yang BUMN gitu kan. Itu saling menghargai Pak. Apalagi kita perwira ya Pak. Kalau misalnya bawahan kita macam-macam, mereka yang putus Pak, bukan kita. Iya. Apalagi kan ini BUMN karyawan gitu ya. Iya. Jadi udah kayak keluarga gitu Pak. Jadi di situ itu misalnya kita nggak bisa gitu, mereka bantuin gitu. Rata-rata itu yang rating itu Pak bantuin kita gitu Pak. Kalau kita nggak bisa, contohnya saya Pak, saya pengecat sekoci gitu kan, itu kalau kapal jalan itu kan ngeri ya Pak. Itu bosnya itu selalu menawarkan dirinya. Buat nemenin. Buat Bantuin. misalnya apa paling nggak ngeliatin gitu Pak. Jadi itu yang berkesan gitu. Jadi paling nggak apa ya, nyaman lah kerja di kapal. Yeah. Selain gajinya tadi. Nggak galah gitu, nggak kalah nyaman dengan ya, yang kedua lagi Pak, makan itu ini Pak, tinggal diladenin gitu Pak. Kalau perwira kan udah disiapin di situ Pak. Ditungguin lah, berdiri Ditungguin. saja. Kita nggak makan Pak, ditelepon ke kamar. Chief makan Chief gitu kan. Nah baru kita, ya. Jadi ditungguin, kalau kita belum turun, kapten juga nggak makan. Makan bareng. Bareng-bareng. Jadi kebersamaannya itu yang paling berkesan ya. Yang berkesan di situ. Termasuk yang berkesan selain si botak tadi. Selain si botak tadi. Botak maksudnya dolar loh ya. Ntar pada nggak tahu lagi botak itu. Jadi saya yang pertamanya kekeluargaan ya gitu. Kalau kita di darat Pak di ini kuliah masih kurang Pak, kurang apa di ruangan kerja itu kurang. Sendiri-sendiri lah. Iya, sendiri-sendiri gitu. Apalagi kan kita di kapal itu kan kapten saya itu menekankan dulu pertama kali itu kita itu tim sama kayak sepak bola katanya. Kalau misalnya kurang satu, itu tim itu berkurang ininya gitu. Jadi kok gini kalau di kapal gitu. Udah di kapal berikutnya udah biasa aja gitu. Apalagi kan nggak nyampe kayak kita ini kan begitu kapal kedua pasti udah naik maling 2 gitu ya kan. Apalagi kita sekolah lagi udah langsung maling 1 gitu kan. Jadi orang bawahan gitu langsung takut gitu. Kalau Bu Asri? Kalau yang paling berkesan nih, kan suaminya masih lahir dong? Masih. Yang kebetulan nih, kebetulan masih suaminya pelaut semua nih? Iya. Bu Leni pelaut, Bu Asri pelaut, Bu Vidi pelaut. Nah itu salah satu yang paling berkesan itu ketika masuk ke sekolah pelayarannya ternyata dapat jodoh juga Pak. Oh gitu. Tadi itu mah nggak akan terlupakan. Iya itu sangat tidak terlupakan itu. Tapi kalau di atas kapal itu yang paling mengesankan itu hampir sama sih Pak, kekeluargaannya. Benar-benar tapi nggak mengalami diskriminasi apa ya? Sama sekali tidak Pak, sama sekali tidak. Dan kebetulan pada saat pertama kali naik kapal itu di atas kapal mayoritas sih senior sih Kak. Gitu. Jadi ketika saya naik kapal, berjalan dong. ketika saya naik kapal pertama kali itu saya dalam waktu 10 bulan berat badannya naik 10 kilo. Iya Pak, karena itu ini jangan-jangan jangan-jangan di jackpot suruh makan. Nah itu setiap tapi kan di kapal kan makan enak ya. Iya, setiap senior porsinya pulang, setiap senior pulang bawa makanan makan. Senior pulang lagi satu lagi bawa makanan makan. Pas sandar. Iya, pas sandar. Jadi ternyata memang benar yang diinginkan perempuan itu tadi Pak, feelingnya perempuan gitu ya, mayoritas perempuan suka jalan-jalan gitu. Saya juga kayak gitu Pak. Jadi setiap kali masuk ke port mana, udah begitu jam jaga habis, pergi dulu jalan gitu. Pokoknya pesiar lah. Iya, pesiar. Saya rasa sih sama, saya juga ngalamin berlayar kadet pertama kali juga dulu. Kebetulan langsung dapat land luar. Naik di Merak langsung waktu itu langsung tembak
Yosu kalau nggak salah, orang yang mampir di Batangas gitu. Wih, saya bilang, tapi yang pertama kali kan kebetulan hari Minggu. Nah, hari Minggu tuh saya bilang, oh begini ya berlayar, saya bilang teman kan nggak ada kerjaan gitu. Teman gue yang udah naik bulan tuh langsung ketawa, tunggu aja besok. Karena kan hari Minggu kan libur, nggak ngapa-ngapain gitu. Nah pas hari Seninnya mulai kan sama bosun dipanggil gitu. Tapi ya setiap sama, kalau pas mampir ke pelabuhan ya. Tapi kalau kadet, saya kebetulan pas dapatnya waktu itu kadet 3 bulan nggak boleh turun sama sekali. Oh saya juga Pak sama masih sama. Pokoknya 3 bulan apa itu. Dan ini tapi gue kasihan loh waktu gue udah jadi pemalim 1 gitu dapat kadet enggak ibaratnya nggak enak juga lah, udah daripada dia stres udah harus turun sana gitu. Iya karena udah pernah merasakan sebelumnya Pak. Jadi kalau dulu saya 3 bulan persis 3 bulan tuh nggak boleh, paling ya turun di kado doang. Akhirnya timbul iseng. Enggak timbul iseng nulis was here gitu. CIP 45 was here gitu tulis di kado gitu. Nah itu yang paling berkesan. Dan kemudian juga ini sih Pak, kalau pada saat di kampus tuh mungkin masih terbawa ya suasananya tuh suasana kayak dongkol gitu ya, masih jengkel, itu mungkin masih akan terbawa. Tapi ketika kita naik di kapal ternyata banyak sekali yang kemudian menyadarkan, oh ternyata banyak sekali manfaatnya yang kita dapatkan di kampus itu gitu. Ternyata diajarkan ketika berjalan harus melewati samping, nggak boleh di tengah-tengah. Ketika kita diajarkan untuk latihan fisik dan itu memang sangat bermanfaat. Cari tahu ya. Sangat bermanfaat ternyata, oh seperti ini. Karena pada saat kerja di kapal itu Pak, dinding aja kan dilap itu. Dinding kapal aja dilap itu, dindingnya dilap. Pada saat itu kapal itu menuju ke Padang Pak. Jadi pas ombak besar menuju ke Padang gitu, kita ada kerjaan untuk ngelap dinding karena di luar kan debu-debu ya. Jadi kita ngelap dinding dilap 1, 2 kesana kesini Pak. Jadi goyangannya goyangan alami gitu kan karena ombak gitu. Mabuk nggak usah cari yang memabukkan lah, mabuk dengan sendiri. Iya, mabuk. Pada saat pertama kali itu Pak, itu momen pertama kali saya mabuk yang benar-benar sampai mabuk keluar yang sampai seperti itu Pak. Tapi setelah itu udah, dan berlayar kemana-mana udah sama sekali nggak pernah mabuk lagi sih, alhamdulillah gitu. Berarti yang paling nggak bisa dilupakan mabuknya dong. Iya, mabuk yang luar biasa. Tapi itu ternyata hanya 1 kali selama jadi pelaut, itu hanya 1 kali itu aja. Yang paling ini banget gitu. Iya. Tip paling nggak bisa dilupain. Banyak. Sekolah itu tidak semerta karena memang kita punya gitu. Terus terang waktu saya sekolah itu orang tua sempat ngejual tanah 1 kapling gitu. Jadi saya sih fokus untuk bagaimana caranya saya itu bisa membeli, mengganti apa yang sudah dijual saat saya kuliah gitu. Dan alhamdulillah ketika saya kuliah dan saya fokus mengumpulkan itu tadi, ketika kita gaji yang dikumpulkan pelan-pelan dan alhamdulillah juga terbalas gitu. Kemudian susahnya itu kesan yang paling itu kan tadi yang kesan yang menyenangkan. Nah, sekarang yang susahnya. Yang susahnya itu pada saat berlayar ketika menghadapi ombak dan cuaca buruk. Terus terang ya, udah pernah ngerasain muntah kuning. Ya itu. Nah itu. Terus terang kapal itu jalannya zigzag ya, semuanya merasakan sih di atas kapal, mau perempuan mau laki-laki gitu, sampai kita muntah kuning nggak bisa berdiri lagi, sampai ke toilet itu jongkok gitu ya, muntah sampai pahit itu keluar, sampai digantungin ember sampai nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu, parah dia tuh limpahin kita itu luar biasa. Itu kenangan yang paling nggak terlupakan. Tapi ya pada saat kita melaksanakan mengawasi bongkar muat itu juga ada juga sebagian besarnya rata-rata buruh itu laki-laki semua ya. Nah nggak bisa karena kita pakai kerja kita sama seperti laki-laki, pakai weapon ya, pakai safety shoes ya, helm gitu juga ya kan. Artinya mereka ngelihat kita tuh kayak laki-laki, jadi mereka tuh nganggap kita laki-laki, benar loh, benar. Kaget saya kok suaranya halus gitu, ternyata perempuan ya gitu. Pikirnya awalnya tadi saya kira laki-laki sih katanya gitu ya kan, ternyata perempuan lagi sih dia gitu. Begitu saya mbak Reni, memang kata
pekerjaan sebenarnya itu jiwa-jiwa laki-laki, tetapi memang perempuan juga harus bisa. Dan intinya kita bisa menyesuaikan. Dan tapi sampai sekarang nggak ada nyesel kan gitu. Gitu. Nggak ada penyesalan. Boleh nih yang paling nggak mengenakan apa? Saya pernah itu paling nggak mengenakan itu pas coachingnya pecah dua-duanya akibat cuaca buruk tadi. Itu saya semua udah mabok, tinggal saya sama kapten. Sebenarnya kapten itu saya tahu dia udah mabok juga, cuman dia malu kan. Jadi tinggal saya sama kapten. Itu coaching udah pecah dua-duanya. Kebetulan waktu itu malam tiganya IP angkatan 40 Pak. Itu malam tiga saya waktu itu. Itu pecah dua-duanya karena di dewi-dewinya dia kebanting-banting. Berarti jatuh udah pakai life jacket dong? Sebagian, yang takut udah sebagian. Itu yang udah pecah doang. Yang paling tiga Pak udah nggak bisa bangun lagi dia. Jadi dan itu pelayanan dari mana ke mana? Itu sebenarnya cuma Makassar Surabaya Pak, dekat Masalah. Ternyata di depan kita sudah ada kapal Prima Vista tenggelam. Prima Vista tenggelam di depan kita. Nah, jadi kita nggak bisa Pak, itu ombak kalau udah melewati kontainer gini Pak. Itu baru saya nggak nyangka saya di Indonesia ada ombak setinggi itu gitu, bisa melewati kontainer. Nah, jadi itu pecah semua. Itu busanya yang dalam scotch itu udah berserapan di deck Pak. Nah, itu juru mudi, saya Chief, saya udah nggak bisa bangun, udah aku tidur aja, pegang aja kemudiannya saya bilang, Chief, katanya, udah pegang aja, kanan 5, udah, stop, gitu. Jadi, udah kanan, dia kanan. Jadi udah lagi Pak, itu ini banget itu Pak. Paling horor banget lah pengalaman. Tapi setelah itu nggak ada ya. Begitu kita nyampe Surabaya baru kita dapat info baru bisa di depan kita tenggelam. Itu dapat kabar waktu kenapa hilang tuh atau gimana Prima Vista? Hilang semua Pak, tenggelam. Nggak ada yang selamat. Nggak ada yang selamat. Tahun berapa tuh? Sekitar tahun 2003-an Pak. 2003 ya. Iya. Udah cukup mulai ini udah lahir gue masih taruna. Saya ada di 2003. Iya 2003 Pak, saya lainnya Surabaya Makassar itu. Di dekat Masalah itu Pak. Nah ini kan kita sekarang mulai di kampus nih. Iya. Nah tapi Mbak ngomong-ngomong gue yang sering ditanya itu gaji. Gaji terbesar selama ini. Zaman di Malim 1 itu tahun segitu itu kecil Pak. Sekitar 1.500 Pak. Itu di kapal Pak. Kan kita karyawan masih ada di darat. Ada dapat lagi gaji di darat gitu. Gaji pokok gitu. Nah, jadi itu dulu Pak. Ya berarti sekali gaji satu motor lah. Ya, waktu itu Pak. Waktu itu ya. Waktu itu Tinggal kan, masih tinggal. Masih ada perawatan Pak. Masih calon Masih keluar masih salon waktu itu. Berarti satu kali gajian ya bisa 10 kali nyalon lah lebih ya. Makanya kan waktu itu saya cepet-cepet Pak, begitu ada waktu bisa turun kapal saya langsung ambil 2 gitu Pak, turun kapal lagi bisa ada waktu ambil 1 gitu Pak. Jadi saya dari ingin saya sendiri gitu, walaupun suami minta orang tua lagi pokoknya. Iya, itu orang tua itu udah dapat jatah Pak. Ya. Nah, jadi walaupun saya punya suami Pak, tetap saya dari diri sendiri Pak. Untuk sekolah-sekolah itu saya pakai diri sendiri. Jadi nggak ini mengharap ingin dari suami. Suami ya. Jadi suami itu buat bayar cicilan aja. Jadi kalau misalnya laki-laki ada uang lama, saya ini uang gue. Perempuan. Ya uang perempuan. Jadi nggak diutik-utik itu Pak, swasta. Gitu. Swasta kalau kan katanya suami istri uang suami uang istri katanya. Iya, uang istri itu swasta Pak. Swasta. Iya makanya uang istri uang istri. Iya. Uang suami uang istri juga. Iya. Swasta juga Pak. Gitu. Mbak Asri, sebenarnya sih saya nggak enak kadang-kadang, tapi banyak tuh berapa sih gajinya orang belayar kayak gitu. Sebenarnya kalau menurut sih fluktuatif ya. Iya. Ada yang dapat gede ya ada yang menengah juga ada, yang kecil juga ya ada gitu. Cuma karena saya lagi sama ladies nih, pelaut nih, sepengalaman gitu. Kalau saya itu terakhir di Skorpa ya Pak. Oh, di Skorpa. Skorpa ya, terakhir di Skorpa jadi Molim 2 itu lainnya kebetulan lain dalam sih, paling ambil muatan aja ke Singapura gitu kan, cuma ke Singapura aja. Itu terakhir saya 38 Pak. Lumayan ya, bukan lumayan lagi tuh. Gitu. Itu
38 Satu kan. kali kontrak berarti udah lumayan lah. Kalau kontraknya 10 bulan. Ya rata-rata Iya. 10 bulan dulu bisa. Iya, 10 Iya. bulan gitu. Alhamdulillah sih Pak dapat. Ya, udah paling tidak udah nggak minta lagi. Kalau Udah. ponakan apa mau jajan Jadi silakan makan sebenarnya- sepuasnya gitu. Sebenarnya gini sih Pak, waktu kader juga kan ada uang saku ya. Betul. Uang saku bukan gaji sih, kita sebutnya uang saku gitu. Dan sebenarnya di BLT itu saya juga ada ikatan dinas Pak, BLT kelas gitu. Sehingga semester 7 dan 8 itu dibiayai oleh BLT gitu. Tetapi kebetulan dulu itu karena kontraknya itu adalah 10 tahun dan saya memang motivasi saya itu mungkin seperti buah yang tidak jatuh dari pohonnya gitu ya. Karena ibu saya juga pengajar gitu, makanya saya memang motivasinya memang arahnya ke sana untuk jadi pengajar. Makanya saya membayangkan 10 tahun berlayar kayaknya lama banget gitu kan. Makanya saya putus kontrak dengan BLT dan kemudian saya membiayai sendiri semester 7-8. Itu mulai semester 7-8 itu saya sudah menggunakan hasil uang saku karena pada saat di BLT itu uang sakunya bapak botak itu tadi gitu kan. Alhamdulillah gitu. Jadi udah bisa sih, alhamdulillah semester 7-8 itu sudah bisa tanpa meminta lagi dari ibu, itu sudah bisa membiayai diri sendiri. Jadi setelah dari situ kebetulan sih yang penting kita itu bismillah niat, punya kompetensi, punya daya saing dengan yang lain meskipun tidak kembali lagi ke BLT untuk mencari perusahaan yang lain lagi. Itu juga alhamdulillah 1 bulan setelah wisuda itu saya langsung dapat perusahaan Skorpa itu tadi Pak. Kemudian Jadi putus dari BLT saya ke Skorpa ya, di Skorpa. Kemudian di Skorpa langsung 1 bulan tuh kebetulan ada informasi dari senior untuk menggantikan. Saya langsung itu proses rekrutmen apa semua lolos masuk di sana. Nah, alhamdulillah itu tadi terakhir di Maling 2 itu. Kemudian pernah waktu itu sempat dari Skorpa saya coba cari pengalaman yang lain lagi, itu di Global Career Pak di Malaysia sih, di Kuala Lumpur. Itu juga tesnya kita via Skype dulu ya, via Skype karena belum ada video call. iya dulu via Skype gitu, ketemu sama orang-orang sana. Kemudian kita juga tesnya memang dengan bahasa Inggris ya Pak, kita pakai bahasa Inggris. Kemudian rutenya juga rute-rute, memang dia kan kapal charter Petronas ya. Oh, Malaysia. Ya, jadi cuma Malaysia, Singapura, Brunei seperti itu. Kemudian gajinya ya masih standar Bapak Botak. Alhamdulillah. Dolar lah ya. Iya, dan belum selesai dari sana udah dipanggil lagi sama Skorpa, naik lagi dong di Skorpa. Nah, ternyata kalau kita itu ya yang penting niat ya, gitu pasti akan di pekerjaan itu akan mencari gitu kan. Alhamdulillah seperti itu. Nah, Bin, pengalaman ya buat inilah motivasi kan. Kalau orang kan dengar gajinya bagus kan buat motivasi. Ya kan memang kita itu di atas kapal sudah ada kontrak tadi ya Ria. Jadi memang jabatan kita apa, mau perempuan, mau laki-laki, ketika itu semuanya sama ya. Pernah nggak mendapat diskriminasi nih? Ini contohnya ya. Sama-sama satu perusahaan, cuma beda kapal, tapi jabatannya sama, gara-gara perempuan gajinya beda. Nggak ada ya? Enggak ada, kan sesuai standarnya Pak kalau kita. Standar. Standarnya. Jadi ya ini kan ibaratnya kan nggak mengkhawatirkan juga lah bagi teman-teman yang adik-adik yang mau masuk pelaut gitu. Takutnya misalnya gue perempuan nih pasti gajinya beda gitu. Dan bahkan juga ketemu sama kru dari orang asing gitu, mix kru ya Pak, itu juga tetap sama sih standarnya gitu. Iya, nggak ada Meskipun bedanya. dia laki-laki, perempuan, dari negara lain, dari mana, semuanya sama, tergantung ranknya aja. Jabatannya pokoknya sama-sama mualim satu ya sama. Ya sama. Karena memang tanggung jawab yang kita lakukan di atas kapal itu sama, mau perempuan mau laki-laki, kita pun sedemikian sama. Mengurus peralatan keselamatan, mengurus dokumen dan lain-lain, buatan dan lain-lain itu kan Kerjanya sama. Ya, kerjanya sama. Kalau di tempat saya kemarin tuh ada yang membedakan GRT kapalnya Pak.
besar kecil kapalnya. besar kecil Oh, ada kapalnya. juga ya. Iya, Ah. karena kan kita ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang lebih besar sekali, 1.600 kontainer. Nggak mungkin dong kita dia mau 3 di 1.600 kontainer dengan di 200 kontainer gajinya sama gitu kan. Itu Yang membedakan itu. Kalau itu juga iya. itu Iya. apa maksudnya Besarnya kapal. kalau Iya. besar kapalnya sama Yang lainnya katakanlah ya. sama-sama Kalau itu enggak. sama-sama Sudah 8.000 Iya, misalnya. Satu mualim duanya laki-laki, satu perempuan, tapi lebih tinggi laki-laki itu enggak ya? Enggak. Oke. Karena udah ada SK-nya kan. SK. Ya, Gimana Fit? Yang Ya. buat motivasi gaji Ya. terbesarnya nih. Jadi awalnya itu ketika saya join tahun 2000 lulus dari PIP Makassar tahun 2006 ya, bulan Maret, bulan Agustusnya saya join ya. Jadi nongkrong sebentar di mes, yang mes wanitanya ada, jadi memang itu tidak dicampur dan itu di bawah pengawasan dari kampus ya sama sekali. Dan itu juga ada senior jelas itu mengawasi kita. Berarti lu Kita juga habis keluar Asrama, asrama masuk asrama. masuk Tetap tarbina juga ya. mes ya, ada senior yang lagi di situ. Nah, ketika itu saya nunggu kapal join, kemudian begitu join langsung jadi mualim 3 ya, third officer, dan gaji awal saya itu 18 juta. Keren ya? Iya. Tahun 2000 berapa tadi ya? 2006. 2006. Ya 2006 ya, itu 18 juta. Dan terus meningkat, saya 3 bulan di mualim 3 dipromot jadi second officer. Lagi gajinya. Oke, ini apa namanya the last nih, terakhir nih. Ini kan pasti kan banyak orang tua kan seperti yang saya bilang tadi, punya anak perempuan khawatir anaknya layar, Iya. ya kan? Apa namanya, pilihan anaknya nggak umum lah gitu, Iya. nggak umum. Rata-rata kan begitu nih. Ya walaupun sekarang saya punya anak perempuan 1, saya belum bisa menjawab. Saya belum bisa menjawab kalau misalnya jadi pelaut gitu. Nah kira-kira nih, ya bukan tips ya, pencerahan lah buat orang tua. Bu, ini boleh nih. Kalau misalnya nanti ada anaknya yang pengen masuk pelayaran, Iya. kira-kira Iya sesuai sih. pengalaman apa nih nasihat buat orang tua yang bisa disampaikan, atau enggak ya yang sekarang SMA baru lulus, mungkin gambarannya dia di kapal tuh Iya. semenyeramkan Enggak gitu. semenyeram itu sih ya Mbak Len ya. Semua itu sebenarnya tergantung anaknya Pak. Oh gitu. Ya tergantung anaknya. Kesempatan terjadi sesuatu itu karena anaknya Pak, bukan karena lingkungannya. Jadi tidak mungkin sesuatu terjadi kalau anaknya nggak mau. Ini kan kapal Pak. Ini kan kapal. Jadi kalau anaknya tidak mau, nggak bakal terjadi apa-apa. Gitu. Yang penting anaknya itu bisa menjaga diri. Oh, oke. Nah, Intinya bisa menjaga diri. bisa menjaga diri. Intinya itu. Iya. Makanya di sini Pak, di pendidikan ini selama saya jaga itu selalu saya mau ini kan ke taruni-taruni kita Pak. Selalu saya kasih masukan. Jadi saya kasih masukan, jangan sempat kasih kesempatan. Satu kali kesempatan itu akan terus menerus nanti di kemudian hari. Jadi yang pertama itu jangan pernah kasih kesempatan hal-hal buruk terjadi. Iya. Gitu. Kan kata Bang Napi, apa, kejahatan bukan karena apa niat gitu ya. Iya, tapi karena ada kesempatan. Kesempatan. Nah, itu. Jadi ini saya sih buat orang-orang tua gitu. Kalau memang anaknya pengen masuk ke sekolah pelayaran, silakan gitu. Karena di sekolah pelayaran juga nanti anak-anak kan dididik gitu. Iya. Nggak mungkin kita lepas di Langsung sini. lepas. Makanya di sini kan kita ada kayak pembangunan karakter gitu ya. Jadi kita juga ada pengawas-pengawas perempuan gitu ya. Kita setiap hari ada pawasnya, ada pawas taruna, ada pawas taruni. Selama pawas taruni itu menjaga, biasanya itu kita ini Pak, kita kasih ide apa Wajangan namanya lah ya. wajangan lah. Apalagi kita yang kebetulan berlayar ya. Udah ngalamin Iya. gitu. Makanya kalau saya jaga itu Pak, itu taruni itu berkumpul itu Pak. Cap, nanti kalau saya ini gimana Cap katanya. Yang tata laksana termasuk Pak. Oh yang di Yang tata laksana nyetel. juga termasuk. Cap, nanti kira-kira judul makalah saya apa? Ya udah, sering saya ini Pak. Sampai sekarang. Berapa sih jumlah taruni kita Sekarang 31. 31. Iya. Nautik, teknik, gabung. Nautik, teknik sama tata laksana. Iya, tata laksana ya. TL. Itu yang taruh yang di dalam Pak. Yang di luar masih ada lagi. Total Pak? Itu yang di luar itu saya kurang ini Pak,
karena di luar ya, karena saya belum ngajar di tempat mereka itu juga. Oh, yang MTL itu ya? Ya, yang nautik sama MTL saya belum ini, karena masih semester 2 Nah, yang di dalamnya 31 sekarang. 3 berarti sekitar 50-an kali ya, termasuk di luar. Lebih. Yang prolog kan ada berapa itu? Iya. Ada berapa orang itu yang angkatan 9 itu sama yang prola di 3 pertama itu. Ya. Nah, itu masih suka nelponin saya, Pak. Masih suka ini masukan-masukan gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu dikhawatirkan. Iya, nggak perlu dikhawatirkan. Dan di kapal itu juga nanti banyak yang jaga. Iya. Ya. Asal jangan yang di atas lah yang jaga. Nah, selain itu Pak, pasti di atas itu pasti ada yang jaga. Yeah. Asal anaknya jangan pecicilan. Itu yang bikin. Saya itu satu yang saya paling tidak bisa lupakan kekhawatiran seorang ibu ya, apalagi itu. Wajar sih ya sebenarnya. Iya, seorang ibu itu apalagi kita perempuan, dia kerja di atas kapal, berlayar gitu. Ketika di kampung saya itu badai, hujan lebat, beliau menganggap bahwa sama di kapal pun saya seperti itu gitu. Ternyata ketika dikonfirmasi, kamu lagi ngapain? Di mana? Hujan di sini. Lagi jalan-jalan lagi. Gitu. Enggak kok, ini lagi makan. Tenang kok, cerah di sini mak gitu ya. Cerah mak. Jadi di sini aman-aman mak. Ya, alhamdulillah. Jadi bapak saya itu mak, kamu nangis-nangis dari tadi gitu, ngebayangin kalau di tempat kamu itu sedang hujan badai Pak, namanya di kampung ya, jadi kurang wajar paham sih, ya. namanya orang tua kan. Pikirnya rata gitu di sini, begini ya begitu juga di sono gitu. Ternyata enggak loh Bu Ibu ya. Jadi memang cuaca aja, bayangin aja ibu aja tinggal di sini, di depan ibu sana cerah gitu ya, seperti itu. Jadi memang kalau kondisi cuaca dan lain-lain itu berbeda. Artinya ya kan saya itu sering bawa anak saya. Anak saya itu ada kesini, saya ngasih gambaran begini loh kehidupan di asrama tuh begini, saya bilang. Saya tunjukin lu tuh taruna kayak gitu, kalau sore ngapain. Makanya saya ngajak nginep di mes ya kan, rumah dinas itu maksudnya biar dia ada bayangan. Karena sih kalau saya karena masih kecil, masih levelan SD, saya pengennya mereka masuk pesantren gitu. Artinya pondasi agamanya dulu, terserah saya bilang nanti kuliahnya mau apa ya bebas gitu, mau jadi taruna ya silakan gitu. Cuma saya kasih gambaran dulu nih, bahwasanya kalau saya dulu kan mikirnya tinggal di asrama, pulang seminggu sekali, kan begitu. Kalau nggak jaga. Nah, kalau nggak jaga. Tapi kan ternyata setelah dijalanin ya itu tadi nggak seseram seperti yang dipikirkan kayak gitu. Dan ini juga sih Pak, kalau dari saya juga mau memberikan motivasi untuk ibu-ibu yang ingin menyekolahkan putrinya ya, terutama untuk menjadi taruni, bahwa pekerjaan kami itu sangat luas gitu. Pekerjaan kami itu sangat luas. Kalau memang putrinya itu ingin menjadi taruni, ya support aja dulu gitu ya, support aja dulu. Karena di sini juga selain dididik ada pembangunan karakter, kemudian biar merasakan dulu yang seperti yang diinginkan gitu. Kalau memang nanti sudah merasakan, nah nanti bisa ke depan itu lebih ini lagi Pak, lebih terbuka gitu, lebih terbuka. Jadi pengen jadi apa sih gitu. Seperti saya sendiri Pak, pada saat berlayar itu alhamdulillah mendapatkan plan yang bisa keluar negeri itu tadi ya. Itu hanya sekitar Asia aja sih Pak. Ternyata tapi kan pengalamannya luar biasa. Iya, ternyata setelah menjadi dosen, ternyata juga justru bisa lebih jauh Pak. Bisa alhamdulillah mendapat kesempatan beasiswa sampai ke Kanada gitu untuk belajar lebih lanjut. Itu alhamdulillah sekali gitu. Dan ternyata cita-cita yang diinginkan sejak dini untuk bisa around the world itu tidak hanya tercapai pada saat menjadi pelaut, karena memang lapangan pekerjaan kita yang luas gitu. Setelah menjadi pelaut ternyata kita masih bisa nih jadi pengajar, masih bisa nih kerja di perusahaan pelayaran, bla bla bla, banyak. Basri satu angkatannya yang taruni berapa orang? 13. Yang sekarang selain di perhubungan, selain layar di mana aja? Yang selain perusahaan pelayaran sih Pak, masih ada di perusahaan pelayaran, masih ada. Kemudian yang sudah masih mengajar juga ada di PP Semarang. Masuk apa? Instansi lain, polisi, tentara? Nggak ada sih Pak. Kalau di angkatan saya yang taruni nggak ada. Ada Pak, yang di bawahnya tarunanya yang ada. Polisi ada Pak, perempuan ada. Perempuan ya? Ya, PSS ya, Polisi Sumber Sarjana ya. Itu ada. Kemudian di banyak sih Pak, di pelabuhan, di KSOP banyak sih. Pada intinya ini buat ibu-ibu nggak usah khawatir nih. Nggak usah. Apalagi zaman sekarang komunikasi sudah sangat lancar. Iya. Ya. Jadi bisa mantau terus.
Bisa telepon-teleponan. Kalau dulu kan Nggak usah lewat perlu cari pos, sinyal ya. Iya, dulu cari Langsung sinyal. cari sinyal. Cari sinyal lewat Begitu ngeliat pos. daratan ya, langsung lari cari sinyal gitu. Kalau kita jadi officer agak dipepet-pepetin sedikit Pak, biar dapat sinyal. Biar dapat ya. Ya, oke Mbak Astri. Oke, Makasih Pak. banget Mbak Budi. Sama-sama. Boleh nih ya, semoga apa namanya Motivasi. memotivasi lah. Pada intinya kan ya kayak kita di sini nih kan, orang taunya Politeknik Pelayaran Banten ya kan, tempatnya di ujung pinggir laut, itu kan tinggalnya di asrama. Ada juga kan orang tua yang mikirnya Yang liatin siapa? ya kan, apalagi misalnya orang tuanya di Sumatera, orang tuanya dia Tapi apa, justru ya itu kan. yang kondusif kan Pak, yang Iya. jauh itu yang kondusif gitu. Betul. Memang saya waktu saya di pembinaan dulu di PMM juga ada yang bilang, bahkan ada yang udah anaknya nggak usah pesiar, udah di asrama Dan aja. memang gitu. di asrama juga sama perempuan laki-laki itu terpisah. Iya. Iya. Jadi Jauh. kita kan punya dormitory pisah. Bisa. Gitu. Jadi di situ yang pengawasnya perempuan ya perempuan, laki-laki ya laki-laki. Jangankan mau gabung ibu-ibu, lewat aja sedikit di depan baraknya Taruna itu bermasalah Nanti itu. Kapan-kapan Nggak kita boleh. inilah ya, kita Studi. apa namanya Studi ngelatih. Tour study. Terus tadi. Ya terus tadi ya apa room tour lah, Runtur. room tournya Ya, apa asramanya Taruni Taruni, gitu, ya, sama benar, ya. Taruna juga lah kalau misalnya ini ya. Artinya kan kita memberikan wawasan gitu, gambaran bahwa gambaran ini loh. gitu. Nah, facility. Nah ini kebetulan teman-teman, ini Mbak Asri dari Semarang, Mbak Pidi dari Makassar, PP Makassar, Bu Leni dari Semarang. Beda. Tadi enggak, maksudnya Oh, sekolahnya, sekolahnya. ya kan, sekolahnya PP Semarang. Tadinya mau kita bawa juga nih yang lain-lain gitu. Ya, cuma nggak muat nih mejanya. Mungkin kapan-kapan. Next ya. Ya. Oke, makasih Bu. Ya, Thank you. Makasih Mbak Asri. Siap. Makasih. Makasih. Sobat P2B. Nah.